semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa sih pengertian dari pengorganisasian dan jenis-jenis pengorganisasian tersebut. Pokoknya kalian yang mau tahu, simak aja videonya sampai habis. Yuk! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erstantia Khairunisha. Aku biasa dipanggil Tia. Asal aku dari Mojokerto. Aku lahir tanggal 19 Oktober 2003. Jadi aku sekarang 19 tahun. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Aku memiliki 2 adik, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Motivasi hidupku adalah membahagiakan kedua orang tuaku dan bisa bermanfaat bagi orang di sekitarku. Aku sangat menyukai berinteraksi dengan banyak orang, dan aku sangat menyukai bikin-bikin konten di TikTok. Oke, sekian dulu perkenalan dari aku. Bye-bye. Sister and the joke's gonna hurt. Cry the way home and you're putting me first. Oh, yeah. Jadi pengorganisasian adalah didasari dengan kata organisasi. Nah, organisasi itu sendiri adalah sekumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam asas rasionalitas untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang kembali ke poinnya, pengorganisasian adalah sistem yang mengatur segala sesuatu termasuk pelaku organisasi dan sumber daya di dalamnya supaya mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, organisasi itu wadahnya dan pengorganisasian atau organizing itu sistematisnya. Nah, setelah paham apa itu definisi organizing, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip organizing atau the principle of organizing. Nah, ada 6 nih teman-teman. Prinsip pertama adalah spesialisasi kerja atau pembagian kerja. Pembagian kerja ini berfungsi sebagai menentukan passion yang dimiliki oleh anggota organisasi supaya melakukan pekerjaan sesuai dengan passion mereka. Sehingga pekerjaan di dalam suatu organisasi lebih terlaksana secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah departementalisasi. Departementalisasi ini adalah pengelompokan dari berbagai pekerjaan di dalam suatu subdivisi. Nah, kalau teman-teman ikut kepanitiaan atau organisasi, pasti ada divisi-divisinya dong. Nah, itu contoh penerapan dari departementalisasi tersebut. Yuk. Nah, sekarang departementalisasi dibagi 5 jenis. Nah, yang pertama adalah departementalisasi fungsional, yaitu pengelompokan organisasi berdasarkan fungsi-fungsi yang mereka jalankan. Yang kedua adalah departementalisasi produk, yaitu pengelompokan organisasi berdasarkan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Yang ketiga adalah departementalisasi geografis. Nah, yaitu departementalisasi atau pengelompokan organisasi berdasarkan wilayah kerja di mana mereka bertugas. Yang keempat ada departementalisasi pelanggan, yaitu cara mereka dalam melayani masyarakat atau klien mereka. Yang terakhir adalah departementalisasi proses, yaitu pengelompokan suatu organisasi berdasarkan cara mereka untuk berproses atau mencapai tujuan yang mereka inginkan.
komando. Nah, rentang komando adalah rantai atau susunan struktur organisasi dari wewenang paling atas ke wewenang paling bawah. Prinsip keempat adalah rentang kendali. Rentang kendali ini apa sih? Rentang kendali ini adalah batas wewenang yang dimiliki oleh pemimpin untuk memimpin bawahannya. Prinsip yang kelima adalah formalisasi. Formalisasi ini suatu sikap yang ditunjukkan oleh anggota-anggota organisasi dalam bersosialisasi dalam suatu organisasi tersebut. Prinsip yang terakhir adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dalam sesuatu organisasi, dan desentralisasi adalah pembagian atau pengalihan wewenang dalam suatu organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi mekanik dan struktur organisasi organik. Yang pertama ada struktur organisasi organik. Nah, struktur organisasi organik ini pada dasarnya bersifat lebih longgar dan fleksibel, yang memiliki arti struktur organisasi organik ini bisa mengalami perubahan dengan cepat, seperti contoh pembagian kerja para karyawan. Nah, di struktur organik ini para karyawan sudah memiliki profesionalitas yang tinggi dan mampu bekerja pada bidangnya masing-masing dengan baik. Nah, struktur organik ini tidak memiliki aturan yang bersifat terlalu mengikat atau terlalu kaku, karena struktur organik ini bisa bersifat fleksibel. Jadi para karyawan bisa dengan mudah menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, yang kedua ada struktur organisasi mekanik. Berbeda dengan struktur organisasi organik, struktur organisasi mekanik ini lebih bersifat kaku dan mengikat. Karena apa? Pada prinsipnya struktur organisasi mekanik ini memegang teguh prinsip rantai komando, di mana rantai komando ini dipegang oleh kekuasaan tertinggi. Nah, otomatis para karyawan di bawahnya harus mengikuti perintah dari atasan tertinggi mereka, sehingga mereka tidak bisa fleksibel dalam melakukan pekerjaannya. Nah, struktur organisasi mekanik ini memiliki peraturan yang lebih mengikat dan lebih terkontrol karena bersifat formal dan resmi. Nah, struktur organisasi mekanik ini memiliki sifat yang kaku, formal, dan juga terkontrol. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisasi. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama ada strategi, yang kedua ada ukuran, yang ketiga ada teknologi, dan yang keempat ada lingkungan. Nah, yang pertama ada strategi. Organisasi yang baik akan berjalan dengan lancar apabila strategi yang dimiliki adalah strategi yang baik pula. Strategi itu sangat berpengaruh pada struktur organisasi, karena dengan strategi struktur organisasi akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada ukuran. Semakin besar organisasi atau semakin banyak anggota dalam organisasi itu, maka organisasi itu perlu mempersiapkan aspek-aspek seperti administrasi, regulasi, dan lain-lain, sehingga dapat memperlambat kinerja organisasi. Nah, yang ketiga ada teknologi. Nah, di zaman modern ini teknologi sudah masuk ke dalam aspek-aspek kehidupan, termasuk ke dalam struktur organisasi. Nah, teknologi ini dapat mempermudah kinerja organisasi. Semakin banyak teknologi yang digunakan oleh suatu organisasi, maka struktur organisasi akan semakin beragam. Nah, yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada struktur organisasi. Oleh karena itu, para manajer meminimalisir organisasi mereka agar supaya organisasi mereka dapat diatur dengan mudah dan juga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis desain organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah desain organisasi tradisional. Desain ini terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama adalah struktur sederhana. Sebagian besar perusahaan dimulai sebagai wirausaha dengan menggunakan struktur sederhana. Ini merupakan desain organisasi dengan departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, dan otoritas berpusat pada satu orang dan memiliki formalisasi. Yang kedua ada struktur fungsional. Desain ini yang mengelompokkan pekerjaan yang serupa atau terkait secara besar-besaran. Struktur ini sebagai departementalisasi fungsional yang diterapkan pada suatu organisasi. Yang ketiga ada struktur divisi.
struktur organisasi yang terkait dari unit bisnis atau divisi yang terpisah. Dalam struktur ini, setiap divisi memiliki otonomi yang terbatas, dengan seorang manajer divisi yang memiliki wewenang atas unitnya dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Namun, dalam struktur divisional, perusahaan induk biasanya bertindak sebagai pengawas eksternal untuk mengkoordinasi dan mengontrol berbagai divisi, dan seringkali menyediakan layanan pendukung seperti keuangan dan hukum. Yang kedua ada desain organisasi kontemporer. Desain organisasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, struktur tim. Bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Dalam struktur ini, pemberdayaan pekerja sangat penting karena tidak ada hierarki wewenang manajerial dari atas ke bawah. Yang kedua, ada struktur matriks dan proyek. Dalam struktur ini, para pakar dari berbagai departemen fungsional bekerja sama dalam proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Salah satu aspek khas dari desain ini adalah desain tersebut menciptakan 2 rantai komando ganda di mana pekerja memiliki 2 manajer bidang fungsional dan manajer produksi atau proyek-proyek berbagi wewenang. Yang ketiga ada organisasi tanpa batas, di mana desain suatu organisasi tidak didefinisikan atau dibatasi pada batas-batas horizontal, vertikal, eksternal yang diterapkan oleh struktur yang sebelumnya. Yang ketiga ada desain organisasi konvensional, suatu struktur organisasi yang memiliki ciri tingkat departementalisasi rendah, tentang kendali yang luas, wewenang yang diserahkan pada satu orang, dan memiliki tingkat formalisasi rendah. Struktur jenis ini paling banyak diimplementasikan dalam bisnis kecil, manajer, dan pemilik yang hanya ada satu, yaitu orang yang sama. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang berasaskan rasionalitas dan kerjasama dalam mencapai tujuan mereka. Dan organizing merupakan proses mengatur sekelompok orang atau sesuatu agar tujuan mereka mudah dicapai. Organizing termasuk dalam tahapan dalam manajemen, yakni planning, organizing, leadership, and controlling. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yakni strategi dan struktur organisasi, struktur dan ukuran, teknologi dan struktur, dan tingkat kesesuaian lingkungan. Terdapat 6 tahap dalam proses organizing, yakni spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, normalisasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan dari manajemen dan organisasi adalah sangat berkaitan satu sama lain, di mana organisasi adalah wadah dari aktivitas manajemen untuk mencapai tujuan dan juga sangat diperlukan struktur yang efektif serta beberapa faktor yang telah dibahas pada materi ini. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Bye-bye.